Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Gavindo, mahasiswa Teknik Sipil semester 5 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur baja. Di video ini saya akan bercerita tentang hasil survei yang saya lakukan di Kubang Putih, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tentang baja dan masalah-masalah yang dialami pekerja saat merangkai baja dan segala sesuatu yang berhubungan tentang baja yang saya ketahui dan akan saya ceritakan di video ini. Baiklah, mari kita mulai. Apa itu baja? Baja adalah logam paduan dengan besi sebagai unsur dasar dan karbon sebagai unsur paduan utama. Kandungan karbon dalam baja sekitar 0,2% hingga 2,1%, berat sesuai grade-nya. Fungsi karbon dalam baja adalah sebagai unsur pengeras dengan mencegah dislokasi atau bergesernya pada kisi kristal atom besi. Unsur paduan lain yang bisa ditambahkan selain karbon adalah mangan, krom, vanadium, dan tungsten. Dengan memvariasikan kandungan karbon dan unsur kandungan lainnya, berbagai jenis kualitas dari baja dapat kita temukan. Kelebihan baja dari beton untuk konstruksi bangunan. Untuk bangunan tinggi dan luas, baja terbukti kokoh dan aman. Tak hanya itu, konstruksi baja juga lebih mudah dirangkai dan mempercepat proses pembangunan karena baja memiliki sistem fabrikasi yang dicetak di pabrik sehingga lebih cepat dan banyak digunakan pada struktur gedung tinggi. Karena setelah baja dipasang bisa langsung digunakan, berbeda dengan beton. Jika beton baru siap dicor, maka kita harus menunggu sekitar 24 hari baru beton itu mengeras dan dapat dikasih beban. Manfaat lain dari baja adalah lebih cepat dalam hal pengerjaan sehingga bisa memakan biaya tenaga pembangunan. Karena pemasangan cepat, waktu yang dibutuhkan juga sedikit, otomatis biaya yang dikeluarkan dalam proses pembangunan dapat dikurangkan secara signifikan. 2. Menghemat biaya arsitektur. Jika menggunakan beton, kita harus melakukan plester, acian, dan cat. Tetapi jika menggunakan baja, kita hanya perlu mengecat, jadi lebih hemat biaya dan arsitektur juga dapat lebih bagus. Ketiga, struktur lebih kuat dan tahan lama. Dengan menggunakan baja, waktu pengerjaan struktur lebih cepat dan daya tahan baja terhadap tekan juga kuat. 4. Sangat cocok untuk bangunan komersial. Bangunan komersial adalah bangunan yang ukurannya lebih tinggi, lebih besar, dan digunakan untuk publik. Kekurangan baja untuk konstruksi. Untuk konstruksi gedung tinggi, material baja memiliki kelemahan diantaranya: 1. Rentan terhadap tekuk. Jika beban melewati izin pada baja tersebut, baja akan tertekuk. 2. Biaya pengerjaan yang tinggi. Beli baja dan perawatan dan pengerjaan. Karena baja tidak ada di semua tempat. Seperti kita yang ada di Sumatera Barat, kita harus memesan baja fabrikasi ke Jawa atau ke Cilegon. Dan perawatan baja juga harus rutin supaya struktur lebih terjaga dan struktur lebih baik. Dan dalam proses pengerjaan tidak hanya sedikit cuman pasti sedikit orang di Sumatera yang bisa mengerjakan baja karena baja harus dilas. Jika pengelasan suatu baja tidak bagus, maka daya tahan baja terhadap struktur atau terhadap beban yang dipikulnya otomatis akan tidak kuat
Karena dari pengelasan yang tidak bagus atau penyambungan tidak bagus, baja akan mengalami perlemahan, sehingga bangunan tersebut akan menjadi berbahaya jika ditempati oleh manusia atau yang lainnya, sehingga dapat membahayakan. 3. Lemak terhadap beban siklis. Penggunaan baja untuk struktur atas jembatan. Dari survei yang saya lakukan di Kubang Putih, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, jembatan tersebut menggunakan balok gelagar dari baja. Balok gelagar jembatan yang digunakan adalah profil I dengan dimensi tinggi 1,2 dan lebar kepala 0,3 dengan bentangan 25 meter dengan 2 sambungan dengan susunan lubang baut vertikal berbaris. Sambungan baja menggunakan baut dan mur. Sambungan pada baja merupakan suatu perlemahan pada konstruksi baja, karena baja tidak menjadi satu. Di suatu titik sambungan, baja akan mengalami perlemahan. Bentuk rangkaian baja pengunci balok diafragma. Baja di atas berfungsi untuk mengunci balok diafragma struktur atas jembatan dengan menggunakan baut sebagai alat penyambungnya, di mana posisi kepala baut di atas yang berfungsi jika mur lepas maka baut tidak jatuh ke bawah, hanya untuk safety. Market baja. Kalau saya mengasih atau memberi nama adalah market baja atau identitas dari baja tersebut. Market atau tempat baja diproduksi atau fabrikasi. Baja di sana dijelaskan tanggal pengiriman, kontrak, konsumen, dan proyek tempat baja digunakan, dan tipe baja, dan juga nama tempat produksi baja. Dari survei yang saya lakukan di Kubang Putih, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, saya mendapatkan data masalah-masalah yang terjadi saat melakukan pekerjaan baja atau merangkai baja. Dari yang saya tanya-tanya dengan orang-orang yang di sana, pekerja di sana yang melakukan pekerjaan baja, rata-rata mereka menjawab dalam proses penyambungan, baut yang dipakai sering putus karena tekanan saat diputar. Dan saya pun menanyakan solusinya kepada mereka, dan mereka menjawab solusinya hanya diganti dengan yang baru. Yang kedua, pada saat proses penyambungan, seringkali ditemukan lubang baut tidak senter atau tidak sama, hanya sebagian. Dan dia mengatakan solusinya hanyalah dibor menggunakan bor mesin sehingga lubang baut menjadi senter. Dan hanya itu data yang saya dapatkan di sana. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan yang mungkin saya tidak dapat saya jelaskan atau teman-teman menanggapi yang saya ceritakan tidak sesuai dengan yang saya alami di sana. Saya mohon maaf. Hanya itu, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.